Jadi ini salah satu. Tapi peristiwanya ada 37. Saya tidak mungkin perlu jelaskan di sini 37-nya. Bahwa Jessica ini diadili dengan tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia memasukkan racun ke dalam gelas. Satu orang saksi pun tidak ada. Kenapa ini bisa ada di tangan Darmawan Sadikin? Ya, baik, maju. Teman-teman semuanya ya, kita barusan sudah selesai mengajukan pendaftaran PK kita, sudah diproses, tinggal nanti kita ambil angkanya. Tapi semua persyaratan sudah kita penuhi, kan? Kita tahu persyaratan PK ini kan tidak seperti yang lain, ada kekhususan di mana harus ada bukti-bukti yang kita ajukan. Nah, hari ini, hari ulang tahunnya Jessica ini, persis ya, kita nggak rencanakan loh sebenarnya. Sebenarnya itu kemarin ya, kemarin yang harus kita daftarkan, tapi karena suatu hal kita putuskan hari ini. Ternyata hari ini hari ulang tahun Jessica. Nah, peristiwa terjadi pada tahun 2016, 8 tahun yang lalu, di pengadilan negeri ini. Itu mungkin Jessica sedikit tegang karena dia dulu datang sini selalu dengan baju putih ya, dengan baju putih. Dia bilang tadi kalau di mobil, dia bilang waduh Bob, gimana? Ini 8 tahun lalu saya ada sedikit trauma juga di pengadilan. Gitu. Tapi saya bilang kan suasananya kan berbeda. Dulu kan Anda dalam posisi tahan, hari ini dalam posisi bebas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita memang menghadapi suatu pergumulan serius sebenarnya tentang rencana PK ini. Karena apa? Karena faktanya kan Jessica kan sudah di luar, sudah tidak ditahan. Sehingga secara badan, secara jasmani dia sudah bebas. Tetapi rupanya Jessica tetap mengatakan bahwa selama masih ada kesempatan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum kepada saya untuk mengajukan PK, saya akan gunakan kesempatan itu. Gitu. Nah, hari ini kita gunakan kesempatan itu karena ingin dia membuktikan dia tidak merasa melakukan perbuatan, tapi faktanya kan dia dihukum. Kami sebagai lawyer tetap menghormati apapun putusan hakim, kami hormati, tetapi karena ada hak mengajukan PK, hak ini kita gunakan. Mudah-mudahan Mahkamah Agung nanti akan mempertimbangkan jadi sekali. Alasan PK kami ini ada beberapa hal. Pertama ada novum. Kedua ada kehilafan hakim, ya, kehilafan hakim di dalam menangani perkara ini. Nah, untuk Anda bertanya, apa novum yang kami gunakan? Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah macam flash disk, ya. Satu buah flash disk berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna, yaitu di Oliver, ya kan? Sebagai latar belakang buat kita supaya ingat bahwa Jessica ini diadili dengan tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia memasukkan racun ke dalam gelas. Satu orang saksi pun tidak ada. Tetapi pada waktu itu diputarlah CCTV yang ada di restoran Oliver. Nah, inilah menjadi dasar, jadi petunjuk bagi pengadilan untuk menghukum Jessica ini. Ya, jadi dasarnya itu. Kalau CCTV tidak ada, dia tidak akan bisa dihukum karena tidak ada saksi pun yang melihat. Pertanyaannya apa kaitannya dengan CCTV ini? Sejak semula di persidangan hukum, kami sudah dengan tegas menolak CCTV ini diputar dengan alasan kami tidak melihat bukti bahwa dari mana sumber diambilnya CCTV itu. Tidak ada dokumen atau bukti yang mengatakan ini diambil dari dan dengan cara yang sah. Tidak diambil oleh penyidik, tidak diambil oleh pihak kepolisian, tapi muncul tiba-tiba CCTV ada di sana. Bahkan dekodernya tempat CCTV adanya, itu waktu kami minta diperiksa pun dalam keadaan kosong. Nah, atas dasar itu kami melihat ternyata pada suatu peristiwa ada suatu tayangan CCTV itu
ada dimiliki oleh seorang bernama siapa bapaknya? Dermawan Saliki. Darus Samali ini adalah ayahnya Mirna. Dia waktu itu di TV One ketika wawancara dengan Karni Elia, dia mengeluarkan CCTV itu. Dia mengatakan bahwa ini adalah CCTV yang ada di Oliver dan tidak pernah ditayangkan di persidangan. Dan ini disimpan sama dia. Artinya, berarti seluruh rangkaian CCTV itu sudah terpotong-potong. Tidak utuh lagi puzzle-nya. Kalau ada pokoknya rekaman dari jam 6 sampai jam 6, ada yang hilang di dalamnya. Nah, salah satu di antaranya adalah yang diambil oleh bapaknya, yang itu Dermawan Salihin. Dan kami ini beruntung dan terima kasih kepada TV One, Pak Karni Elia, kami diberikan bukti ini secara resmi, dan inilah yang kemudian kami analisa. Jadi pertama, tanpa melihat isinya pun sebenarnya kita sudah dapat simpulkan bahwa berarti rekaman CCTV yang diputar di TV Gadila itu sudah tidak lengkap lagi. Kalau sudah ada yang terambil secara tidak sah, berarti potensi yang lain pun sudah ada bukti yang diambil. Jadi tidak lagi tersambung, ada yang terputus. Nah, atas dasar ini kami analisalah semua fakta-fakta itu. Nah kemudian seperti kita katakan, novum itu kan suatu fakta yang sebenarnya sudah ada pada waktu itu, pada waktu sidang dulu, tetapi kami tidak temukan. Itu prinsip novum. Nah, tadi saya katakan tadi ada CCTV, rekaman CCTV yang diambil dari Oliver dan tidak pernah diputar di dalam persidangan, sehingga menjadikan semua perkara ini menjadi absurd. Nah, kedua, akhirnya kami menyelidiki lagi, kami menemukan dan menggunakan ahli. Terus terangnya kami menggunakan ahli itu semua syarikat. Kami selalu mengatakan ternyata CCTV yang diputar di persidangan ini, kami katakan ada dugaan rekayasa. Rizwan Syarifar tidak mau mengatakan dugaan, dia mengatakan itu rekayasa. Tapi karena dia ahlinya, dia harus buktikan. Kami masih mengatakan ada dugaan rekayasa. Bagaimana dugaan rekayasa bisa terjadi adalah begini, bahwa ada dulu di sana itu ada dua ahli yang diajukan oleh pihak penyidik di pihak kejaksaan. Namanya satu Christopher, satu lagi Ebnu. Ya kan? Nah di sini ada saya supaya jangan salah. Jadi ada di CCTV. Jadi kita lihat ya, CCTV ini karena tidak ada saksi yang melihat, maka dia memutar CCTV. Khususnya fokusnya itu di meja 54 tempatnya Jessica minum dan duduk waktu itu. Nah, adalah di sana itu namanya CCTV 7. Ya, kan banyak sekali CCTV. Kita bicara dengan CCTV 7. Di bab Christopher mengatakan bahwa sebenarnya CCTV yang dia lihat itu adalah high definition. Maksudnya standarnya tinggi. Bahkan dikatakan itu 1920 kali 180 pixel. Itu yang dari Christopher. Tetapi apa yang terjadi di keterangannya Emnu, dan ini yang kita lihat diputar di diputar di persidangan itu sudah berubah, sudah menjadi standar definition. Artinya kualitasnya menurun. Yang tadinya 1920 tinggal separuh, menjadi 960 kali 576 pixel. Apa yang terjadi dengan ini? Jadi bayangkan aja, kualitasnya sebenarnya high definition, tapi ditayangkan itu sudah berubah menjadi standar definition sehingga kabur. Disinilah mulai terjadi, karena kegaburan ini akhirnya kan hakim jadi nggak bisa melihat sebenarnya, dituntunlah. Jadi kan inilah yang dipersoalkan di sana pada waktu itu. Ada mengatakan Jessica memindahkan centerpiece, ya, di meja. Jessica memindahkan paper bag, jadi sejagat. Jessica mengambil sesuatu dari tas, masukkan ke gelas, ya, dan kemudian paper bag memindahkan paper bag dari kursi dan sebagainya. Inilah yang menjadi ditayangkan seakan karena kegaburan ini nggak ada yang tahu apa sesungguhnya yang terjadi lagi. Nah akhirnya ahli menceritakan kepada hakim, inilah ini. Jadi tafsirnya si ahlinya jadinya tidak lagi kita melihat langsung apa yang terjadi di CCTV itu.
Mestinya kalau CCTV kan tanpa diterangkan pun kan cukup kita lihat apa yang dilakukan dengan apa yang terjadi di CCTV. Nah, kegaburan ini yang dipakai. Dan kita bisa buktikan nanti dengan ahli si Resmo bahwa ini terjadi perbedaan. Saya pakai istilah normatif, ada yang berbeda antara Christopher dengan Kemlu dan yang diputar dengan yang asli. Tapi Risman mengatakan itu rekayasa. Karena seharusnya high definition, kenapa menjadi standard definition? Seharusnya 1920 kali 1080 pixel, kenapa menjadi 160 kali 570 kali? Nah, ini salah satu. Contoh yang kedua lagi ya, untuk memperjelas saja, di CCTV 9 itu ada 2 segmen, dipotong menjadi 2 segmen. Itu pada segmen pertama jam 15.35 dan jam 16.59. Itu waktu VIC disajikan. Ingat itu gelas itu, Vietnam Ice Coffee itu disajikan itu pada jam itu. Pada waktu disajikan itu dia standarnya itu adalah high definition. Ini bukan keterangan kami loh. Ini keterangan ahli yang dia juga oleh jaksa. Coba baru kami temukan sekarang perbedaan itu. Dulu sudah ada ini, tapi baru kami temukan sekarang. Nah, di segmen kedua, di jam 16.59 dan di jam 18.25, waktu setelah PCPIC telah diminum oleh Mirna, terjadilah penurunan kualitas daripada CCTV ini. Akhirnya apa yang terjadi? Si ahli toksologi hanya melihat warna yang berbeda-beda. Di sini sekarang berbeda gara-gara dimasukkan sesuatu katanya. Padahal perbedaan warna ini bukan karena gelasnya yang berubah warna, tapi karena kualitas gambarnya yang berbeda. Ya, kalau Risman mengatakan yang tadinya high definition diturunkan menjadi standard definition. Nah, kami masih mengatakan dugaan, tapi kalau Risman mengatakan itu adalah penurunan kualitas resolusinya, ya kan? Jumlah yang seperti ini ada 37. Ada 37 gambar yang berubah, ya, yang aslinya high definition kemudian berubah menjadi standard definition. Pixelnya juga semua berubah semua. Nah, apa yang terjadi dengan adanya perubahan ini? Maka disinilah rekayasa itu akhirnya menuntun majelis hakim menjadi salah mengambil keputusan, menuntun saksi-saksi ahli menjadi salah mengambil keputusan, karena sebenarnya yang kami lihat di persidangan itu bukanlah yang rekaman yang sesungguhnya lagi, sudah rekaman yang berubah, yang oleh versi Risman Siani mengatakan itu rekayasa. Saya katakan kami mengatakan itu juga rekayasa, tapi Risman mengatakan itu rekayasa. Dia berani mengatakan itu rekayasa karena faktanya memang tertulis di dalam berita acara. Angka-angka yang kami ajukan tadi itu angka-angka yang tertera di dalam berita acara. Jumlahnya jelas. Jadi mungkin saya tidak perlu jelaskan 37-nya, tapi bagi masyarakat kan sudah tahu bahwa dengan orang ini dihukum melakukan pembunuhan dengan menggunakan petunjuk, dan itu pertimbangan hakim loh. Menggunakan petunjuk di CCTV, ternyata CCTV-nya ini sudah hasil rekayasa. Kita bilang bukan rekayasa, tapi menurut Risman itu ada rekayasa. Makanya Risman Janibar akan kita juga menjadi ahli dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran namanya bahwa ini rekayasa. Ya, jadi itulah novum yang paling utama. Termasuk juga yang diambil di Darmawan Salihin ini menjadi pertanyaan, kenapa ini bisa ada di tangan Darmawan Salihin? Tentu dia bertanya, kita minta tadi asal usulnya CCTV dari mana? Nggak ada yang bisa menunjukkan, saksi pun nggak ada. Tapi pertanyaan kita, kenapa itu ada di tangan Darmawan Salihin? Padahal isi CCTV yang ada di Oliver. Kalau itu diambil barang oleh penyidik, kenapa bisa di tangan Darmawan Salihin? Dan itu pengakuan dari Darmawan Salihin yang ada dalam rekaman pembicaraan wawancara antara Darmawan Salihin dengan Kardi Elias. Dan itu fakta yang dituturkan. Ya, memang selalu begitu kan. Mungkin Tuhan memberikan jalan pada Jessica. Kok tiba-tiba dia keluarkan? Kalaulah dulu itu dikeluarkannya, bahwa memang itu sudah terpotong-potong, pasti hakim membebaskan Jessica. Pasti. Kalau dia bilang, Pak, itu nggak asli lagi karena buktinya ada di tangan saya, itu nggak asli lagi dan tidak lagi kronologisnya sama.
Jadi kalau satu peristiwa terpotong-potong hasilnya hilang kan. Nah, Rizwan juga nanti akan menjelaskan bahwa ada satu jam tertentu ketika siapa yang Agus Dirman dan yang buat Rangga. Nah, di situ dengan proses Rangga membuat kopi itu ada terhilang juga beberapa CCTV-nya. Jadi ada peristiwa-peristiwa sebenarnya ada, tapi oleh Rizwan mengatakan ini hilang nih, gitu, terhilang dia. Kenapa? Kalaulah itu muncul, mungkin kita tahu apa yang sudah terjadi. Apakah memang kopi itu waktu di baristernya sudah ada sesuatu racun? Apakah dia Agus Riono? Tapi dengan hilangnya peristiwa ini menjadi cukup dugaan buat kita untuk membuktikan bahwa bukan Jessica yang melakukannya. Jadi ini salah satu. Tapi peristiwanya ada 37. Saya tidak mungkin perlu jelaskan di sini 37-nya, tapi cukup bagi kita untuk meyakini bahwa CCTV itu adalah sudah ada, kami sudah ada hasil rekayasa berdasarkan keterangan Rizwan, dan mudah-mudahan ini kami bisa buktikan di dalam persidangan. Nah, kedua, di samping novum tadi, kami juga mengajukan alasan kekeliruan hakim. Begini ya, ini saya minta ini juga wartawan bisa berluaskan informasi ini. Karena hanya dalam kasus Jessica inilah ada dituduh dia bersalah melakukan pembunuhan dengan racun tanpa korbannya tidak diotopsi. Semua pembunuhan di Republik ini pasti diotopsi. Kasus Sambo itu juga Brigadir J juga diotopsi. Kasus Vina yang 2016 pun itu juga dilakukan otopsi. Yang lain-lain juga dilakukan otopsi. Yang kemarin juga yang korban-korban ya Vina dan juga yang penjual goreng dan sebagainya, semuanya diotopsi. Pertanyaan saya, kenapa hanya satu-satunya Jessica dihukum tanpa otopsi? Adil nggak ini? Adil nggak? Kenapa? Nah, oleh karena itulah saya sebagai pengajar, saya mengajar kepada mahasiswa saya. Setiap mahasiswa saya bertanya, apakah otopsi mutlak diperlukan terhadap pembuktian seseorang mayat yang mati, seorang yang mati di luar sakit tapi mati tiba-tiba apalagi dengan racun, apakah diperlu otopsi? Saya selalu berkata mutlak diotopsi. Dan tanpa otopsi tidak ada case, no case ya, without otopsi. Karena otopsi itu dipakai untuk alat pembuktian di pengadilan, ya kan? Nah, oleh karena itu sampai sekarang Mahkamah Agung kami sudah minta berkali-kali di dalam memori kami hendaknya membuat suatu keputusan. Apakah memang otopsi itu mutlak diperlukan? Apakah otopsi ini boleh tanpa diotopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun? Dan diketahui pula lagi matinya karena cyanida. Ini buat kita mungkin biasa, tapi bagi hukum, bagi keadilan ini sangat penting. Jadi karena ini tidak dipertimbangkan oleh hakim di dalam pertimbangannya, kami menganggap ini hal yang baru. Kami menuntut untuk mintalah appeal lah ya kepada Mahkamah Agung, buatlah putusan. Kalau hakim Mahkamah Agung mengatakan nggak apa-apa, tapi otopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun, itulah putusan hakim. Ya, walaupun kalau memang harus dengan otopsi, bebaskan aja sih. Karena dia tidak pernah, korbannya tidak pernah otopsi. Bayangkan orang mati tiba-tiba di sana. Lantas hakim mengatakan dia itu mati karena racun, dan dia tahu pula itu adalah racunnya cyanida tanpa diotopsi. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini salah satu yang kami perjuangkan. Kedua, juga kami punya bukti dan mudah-mudahan kami bisa dijadikan membuka di persidangan. Itu jumlah kopi sisanya kopi yang ada di cek 15 form itu sesungguhnya itu tidak cocok lagi dengan aslinya. Kami ada hitungannya dan kami sudah membeli gelas yang sama dengan itu, dan kami akan bisa buktikan nanti bahwa itu adalah melebihi. Jadi kalau dicek kembali, sisa itu tidak mungkin seperti itu.
ya, dan itu kita menjadi alasan kita untuk PK. Nah, ketiga yang paling sangat penting adalah ketika Jessica dituduh melakukan pembunuhan, Mirna dibawa ke rumah sakit, kemudian dokter memeriksa cairan di lambungnya 70 menit setelah Mirna meninggal, ya, setelah Mirna meninggal, ternyata hasilnya adalah negatif sianida. Tidak ada sianida di lambungnya 70 menit setelah dia meninggal, ya. Tapi coba bayangkan, berarti kan negatif sianida. 3 hari kemudian setelah diformalin, bahkan akan mau dikubur lagi nanti Mirnanya, diperiksa kembali lambungnya, dinyatakan ternyata ada sianida 0,2 miligram. Pertanyaannya, mungkin nggak dari tiada menjadi ada? Orangnya sudah mati. Kalau orangnya sudah mati, maka dari adanya, kalau ada tadinya di sana sianida, bisa hilang karena sudah mati karena waktu. Tapi kalau umpamanya dia sudah mati, di sini adalah sianidanya tidak ada, diperiksa 70 menit, 3 hari kemudian kok ada? Itu dari mana jalannya? Bagaimana bisa dari tiada menjadi ada? Nah, inilah yang gak pernah dijawab oleh Mahkamah Agung. Jadi kami meminta berbagai, tolong jelaskan apa pendapat Mahkamah Agung tentang ini. Apakah Mahkamah Agung percaya bahwa orang sudah mati bisa bertambah cairan di tubuhnya dari luar atau dari mana? Bisa dijelaskan. Karena di dalamnya waktu 70 menit tidak ada sianida itu. Kok tiba-tiba 3 hari kemudian jadi ada? Dari mana? Nah, itulah yang ingin kami jelaskan. Jadi masih banyak ya yang dulunya sudah ada, tapi kami tidak mengajukan itu karena tidak dipertimbangkan. Dari kalimat kuncinya adalah semua ahli yang kami ajukan dalam persidangan dulu, baik yang dari Melbourne, baik dari Sydney, baik dari Indonesia, baik dari Gold Coast ya, si Beng Ong ya, itu satu pun tidak pernah dipertimbangkan. Nggak pernah dipertimbangkan. Seharusnya putusan yang benar haruslah memberikan pertimbangan yang cukup. Kalau dipertimbangkan, dia tolak kesaksian itu haknya Mahkamah Agung. Saya tidak setuju dengan ini kata. Tapi ini nggak pernah dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan hanyalah dakwaan dan kesaksi. Nah, ini adalah suatu kesalahan. Kalau begitu, apa gunanya kami ajukan ahli-ahli? Seharusnya kalau hak tidak setuju, dia bilang kami nggak setuju dengan pendapat ini. Tapi jangan diabaikan begitu saja. Nah, itulah mungkin alasan-alasan utama kami, yang nanti mungkin kami bisa jelaskan lebih dalam lagi. Tapi tujuan kami di sini adalah bahwa selalu mencari keadilan. Jadi kami di sini sebagai lawyer memberikan akses to justice ya, akses kepada Jessica untuk mendapatkan keadilan, dan itu adalah tugas kami. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya ya. Ada pertanyaan? Gini, kita minta dulu, kan nggak pernah dikasih. Termasuk Christopher dan Nu waktu mereka bersaksi nggak dikasih. Tapi akhirnya kami melihat dari keterangan ahli mereka sendiri, kalau itu dibaca dan diterjemahkan kepada CCTV, terbaca gitu loh ya. Walaupun CCTV-nya tidak dapat. Ya kalau melalui tayangan televisi kita sudah dapat. Dan melalui tayangan high school ya juga tidak dapat. Tapi kan kami karena kami tidak dapat, kami menerjemahkan semua CCTV itu dari berita acara yang diterangkan oleh M. Nur dan juga oleh Christopher. Kira-kira siapa pihak yang diduga merekayasa itu? Anda mungkin yang tahu lah soal itu. Kita nggak pada posisi untuk mengatakan siapa yang melakukan rekayasa, tapi yang pasti kami menduga itu rekayasa. Ahli kami mengatakan itu bukan dugaan, tapi itu udah rekayasa. Versinya respons dari kita. Apakah membutuhkan atau ya, kita butuhkan kalau permohonan kita kan dengan adanya bukti-bukti ini, kalau tadinya ini hakim tahu bahwa itu rekayasa,
maka pasti dong hakim membebaskan dia. Jadi permintaan kami supaya dia dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang ditujukan kepada Jessica. Status hukumnya Ya dipulihkan lah. Seperti saya katakan, walaupun Jessica udah di luar, tapi kan harus dipulihkan kan harkat martabat dia sebagai warga negara. Cuma yang 28 tahun dia dulu umurnya, sekarang sudah 36 tahun. Hilang 8 tahun di penjara. Dan kalau tidak ada PB, bayangkan aja 20 tahun hilang masa depannya dia. Mengerikan juga kan. Ya, kalau tidak ada otopsi, tidak ada kasus itu. Bahkan Krishnamurti sendiri sudah mengatakan, kita bisa nonton di film High School, dia bilang, no autopsy, no case. Dan saya, ketika saya pergi juga pada ahli di luar Melbourne, sebuah ahli saya yang di Melbourne, dia mengatakan itu. Saya pergi ke Singapura juga. Mereka mengatakan, kalau tidak ada otopsi, tidak ada kasus, tidak ada case. Sehingga dia bilang, kenapa ini menjadi kasus? Otopsi tidak ada. Kita bisa lihat kan, satu otopsi Cina, otopsi yang lain juga. Kemudian Kak Jess. Ya kencang Kak Jessica. nilai sendiri aja lah. Jessica ini kan tahun 2018 pernah mengajukan BK, tahun ini juga gimana, yakin nggak bakal diterima? Saya jadi berdoa aja kalau masa depan nggak tahu. Ya, jadi apa? Dermawan Salihin diwawancari oleh Pak Karti. Tiba-tiba dia mengatakan, ini saya punya CCTV yang ada di Oliver yang dulu tidak pernah kami kasihkan kepada persidangan. Karena kalau ini nanti dikasihkan bisa nanti bisa dihukum mati. Dia bilang, saya tidak ingin dihukum mati tapi biar dia susah. Kira-kira itulah pendapat dari Dermawan. Nah, kami kaget. Kenapa ada CCTV di tangan orang yang tidak pernah? Kenapa ada CCTV yang di tangan orang lain? Di sini kan ada tangan penyidik. Nah kalau begitu selama ini persidangan kita ini nonton apa nih? Kok ada di tangan orang, ada yang tidak di tangan orang? Berarti tidak benar lagi dong skenario-nya ini sebenarnya. Alur ceritanya. Nah, terdasar itu kami memohon kepada Iwan dengan kebaikan Iwan kami diberikan bukti itu dan itu akan kami serahkan nanti persidangan. Syukur dari Iwan mau datang bersaksi, tapi kalau tidak, kami sudah tidak terima itu bahwa itu benar dari itu. Ya, saya bagaimana betul bisikan harus mencari keadilan kebenaran kan. Jadi terima kasih buat Iwan, Bang Kardi khususnya. Oke.